Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Septiani Barus dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video resume dari kelompok 5. Yang dimana judulnya ialah perhitungan ukuran posisi data kelompok, kuartil, desil, dan presentil. Ukuran letak atau nilai posisi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda dengan ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nilai posisi terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan presentil. Perhitungan data berkelompok kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil adalah bagian yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama besarnya. Istilah kuartil dalam kehidupan sehari-hari ada yang sering dikenal dengan istilah kuartal. Kuartil data berkelompok. Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, perhitungan data kelompok desil. Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 subkelompok yang sama banyak. Desil ialah titik-titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi provinsi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Selanjutnya, desil data berkelompok. Untuk menghitung data kelompok, maka data perlu diurutkan dari data yang paling kecil di bagian bawah dan data paling besar di bagian atas sesuai dengan lintang. Selanjutnya, penghitungan data kelompok presentil. Presentil adalah bagian yang dapat dianggap menjadi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 subkelompok yang sama banyak. Presentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam suatu bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut ukuran persatuan. Presentil yang dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut ukuran persatuan. Presentil data berkelompok adalah ukuran letak yang membagi data berkelompok menjadi 100 bagian untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam distribusi data. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa variabel penelitian merupakan kelompok inti yang diamati dan dianalisis untuk memperoleh jawaban peneliti, di mana ketetapan dalam menentukan variabel serta menghitung ukuran posisi, kuartil, desil, dan presentil sangat menentukan kualitas serta keakuratan hasil analisis data, terutama dalam bidang manajemen informasi kesehatan. Sekian video dari saya, terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan meresume tentang perhitungan ukuran variasi atau dispersi. Ukuran penyebaran adalah gambaran tentang seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari nilai-nilai rata-ratanya. Rata-rata dari suatu kumpulan data tidak dapat dipahami secara terpisah tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut tersebar di sekitarnya. Jangkauan atau range adalah ukuran statistik yang paling dasar untuk mengetahui seberapa jauh data tersebar. Range merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar karena hanya dapat merupakan nilai perbedaan dua nilai pengamatan saja tanpa mengetahui nilai observasi yang lain, sehingga seringkali menyesatkan. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau MD adalah ukuran untuk melihat rata-rata jarak setiap nilai data dari nilai rata-rata hitungnya atau mean. Ukuran ini merupakan langkah maju dari jarak karena ia memperhitungkan semua nilai data, bukan hanya nilai ekstrim. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari nilai mutlak selisih antara setiap nilai data individu atau X dengan nilai rata-rata keseluruhan data X.
Kekurangan dari simpang rata-rata ini ialah yang pertama, tidak bisa digunakan untuk analisis lanjut, kurang peka terhadap data ekstrim, menghilangkan informasi arah penyimpangan sebuah solusi yang dianggap positif, jarang digunakan dalam praktik modern dalam penelitian atau analisis data. SR kalah populer dibanding simpangan baku, kurang kuat secara matematis, tidak memiliki sifat aljabar yang baik. Kelebihan SR, konsepnya sederhana, tidak serumit varians atau simpangan baku. Yang ketiga, semua nilai dalam data ikut diperhitungkan, jadi hasilnya cukup representatif. Selanjutnya, tidak hanya bergantung pada nilai terbesar dan terkecil saja. Selanjutnya, varians tunggal. Varians adalah standar deviasi adalah sebuah ukur penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians dan standar deviasi bergantung satu sama lain. Varians melihat rata-rata semua nilai dalam kumpulan data Anda, sedangkan standar deviasi melihat penilaian yang tepat dari penyebaran data. Selanjutnya, simpangan baku, disingkat SD, adalah ukuran dispersi atau penyebaran yang paling sering digunakan dan paling penting dalam statistika. Simpangan baku mengukur seberapa jauh rata-rata setiap nilai dalam kumpulan data penyimpangan atau tersebar dari nilai-nilai data hitung atau main data tersebut. Simpangan baku dinyatakan dalam satu asli yang sama dengan data yang diukur. Kesimpulannya, ukuran varians merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil penyebaran data, maka nilai rata-rata semakin baik dalam mengukur keseluruhan data. Sebaliknya, jika penyebaran data terlalu besar, maka rata-rata kurang representatif untuk menggambarkan kondisi data sebenarnya. Sekian video resum dari saya. Terima kasih. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.